illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Dalam kesempatan subuh ini kita akan bahas dua tema. Tema yang keduanya nanti tentang kematian Abu Jahal. Tapi sebelumnya ada tema lain yang kaitannya dengan tema yang kemarin-kemarin. Tema yang ke-10 atau bab yang ke-10, Sabrul anbiya'i ala adza qaumihim. Kesabaran para nabi atas siksaan gangguan kaum mereka. Ini ada banyak dibahas dalam Al-Quran. Contoh di surat Al-An'am ketika Allah berfirman, walaqad arsalna rusulan min qablik fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Mereka sabar ketika mereka didustakan, dianggap bohong, dianggap pembohong, dan mereka juga sabar ketika mereka dianiaya sampai datang putusan kami, maksudnya kemenangan. Atau juga hadis ayat-ayat yang lain, contoh yang sederhana di Al-Baqarah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Tentu itu bukan berarti protes ya. Jadi kita jangan merasa akan masuk surga mudah begitu saja, karena kita akan mengalami seperti yang dialami oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Ini bukan Nabi Muhammad saja, semua Rasul. Yang ayat tadi Al-An'am juga demikian, semua Rasul. Mereka baksa, al-baksa itu penyakit yang ada dalam diri. Kayak Nabi Ayub kan, menurut satu riwayat dalam Ibnu Katsir 18 tahun sakitnya. Urang gak karasa bulan 2 bulan. Kalau di lockdown 3 bulan udah gak kuat. Kemudian ad-dharra itu musibah yang datang dari luar, kayak bencana alam. Nah ini kayak musibah corona ini, itu ad-dharra. Bahkan wazulzilu itu disiksa ya, dijajah. Alhamdulillah ya, dan bukan berarti berdoa kita tidak mengalami itu dijajah fisik, tapi dijajah secara pemikiran, dijajah secara ekonomi, dijajah secara politik, masih dijajah. Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai Rasul dan orang beriman bersamanya itu mengatakan kapan sih datangnya Nasrullah, pertolongan Allah. Ini kan ditujukan ke para sahabat, ke umat Nabi Muhammad untuk meniru umat sebelumnya, jadi Rasul-Rasul sebelumnya. Jadi meski Rasul dan umat sebelumnya mata Nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, ingatlah sesungguhnya Rasul Allah itu pertolongan Allah itu dekat. Maksudnya apa? Harus sabar terus. Sabar itu kan tidak ada batas. Sabar itu sampai mati. Apalagi ayat-ayat Al-Baqarah yang sudah kita baca, bagaimana kejamnya Bani Israel, yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Bukan hanya an-nabiyyin, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Para nabi dibunuh. Jadi kesabaran para nabi itu sampai mereka dibunuh. Bahkan bukan hanya para nabi,
orang-orang pengikut-pengikutnya yang juga mengajarkan keadilan dibunuh juga. Itu jadi di Al-Quran banyak ya contoh-contoh ayatnya yang intinya mengajarkan bahwa harus sabar. Nah, sebagaimana sudah kita bahas di ayat-ayat Al-Quran surat Al-Baqarah kemarin, sabar itu nanti ada dua modelnya. Sabar periode Makkah itu sabar tanpa perang. Sabar periode Madinah itu sabar dalam perang. Itu di surat Al-Anfal, idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tahnazu fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Itu akhirnya sabarlah. Sabar di sana sabar dalam perang, jangan kabur ya. Sabar dalam jihad itu yang disebutkan di surat Ali Imran, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Atau yang di surat Muhammad, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Jadi mujahid sabar ya. Atau di surat Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru. Wasabiru itu pas sabar-sabar, saling kuat sabar. Siapa yang paling kuat sabarnya buktikan. Orang kafir sabar dalam memerangi umat Islam juga harus sabar, lebih sabar dibanding orang kafir. Itu wasabiru itu dalam perang, pas sabar-sabar gitu. Itu susah, bahasa Indonesianya susah. Kalau bahasa Sunda ada pas sabar-sabar. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi bukan berarti sabar itu artinya diamnya. Jadi kalau kita dihina nih, Pancasila mau dikomuniskan, diam sabar, bukan begitu. Kalau memang bisa melawan seperti Madinah, lawan. Tapi kalau memang belum bisa melawan, kayak orang tua kita dulu, asas tunggal, Pancasila harus ada, ya udah terima saja. Kalau nggak ada Pancasila dibubarkan, dan Pancasilanya Pancasila versi Orde Baru. Orang tua kita kan dulu nggak bisa melawan. Yang melawan PI bubarkan gitu. GPI bubarkan. Nah, persis dulu posisinya represif, tidak bisa melawan. Muhammadiyah, NU sama. Jadi sabar para nabi dalam penyiksaan oleh kaumnya ini ada dua dimensi. Cuma apapun dimensinya, intinya adalah sabar itu keteguhan, tidak kemudian kecil hati, tidak kemudian mundur pundung gara-gara sakit. Maka dari itu, kalau ada di antara kita nu pundungan tekaop pirage kasinggung pendapat di satu rapat, pundung tidak mau lagi ikut rapat, tidak mau lagi ikut aktif di masjid, itu berarti orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar itu nggak akan masuk surga. Kan syarat masuk surga wa ya'lamas sabirin, harus jelas sabarnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masih terbayang dalam penglihatanku, aku akan masih melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya, yang menceritakan seorang nabi dari para nabi sebelumnya, dorobahu qaumu, yang dipukul oleh kaumnya, wa huwa yamsahuddam an wajhihi, dan dia sambil menyeka darah dari wajahnya, artinya sampai berdarah. Ini nabi murun di Tunggulan, di Baledogan, sampai berdarah.
Jadi sampai begini, bukannya marah Nabi itu, malah berkata, Rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Cing, bayangkan kita ya. Yang jauh-jauh yang jadi guru, jadi orang tua, budak bandel kan pasti tidak tahu. Budak bandel kemaledau ka bapa nepikeun kagetihan. Cing, diudag tewak eungeuh. Ini Nabi memilih ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Atau kalau ke anak memang ada tuntutan untuk mendidik ya, boleh menghukum. Ini mah konteksnya ke sesama, ke pengikut yang harusnya jadi pengikut ini malah jadi lawan. Menggambarkan betapa tingginya kesabaran Nabi. Yang kedua, bahkan mendoakan. Tentu tidak semua Nabi seperti ini ya. Ada juga Nabi yang memilih memohon siksa. Itulah yang digambarkan di Al-Quran. Nabi Hud, Nabi Sholih, Nabi Syuaib. Tapi kan berarti mereka tidak sabar. Sudah sabar, sudah menjalani dakwah. Atau kayak Nabi Nuh, la tazar alal ardi minal kafirina dayyara, jangan sisakan satupun orang kafir di bumi. Itu Nabi Nuh doa begitu udah 950 tahun. Ini normal lah tuh. Dia ada sabarnya juga. Nah ini mah tidak mendoakan siksa, tapi mendoakan ampunan. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW lebih memilih yang ini ya. Karena memang Nabi Muhammad SAW memilih millah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mayat nanti. Wajnubni wa bani ya na'budal asnam. Maka itu wajnubni wa bani anam rabbi innahun adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Begitu. Yang maksiat kepadaku engkau maha mengampuni, engkau maha penyayang. Makanya dalam sejarah Nabi Ibrahim enggak ada kan siksa buat kaumnya, enggak kayak Nabi Lut. Nah itu Nabi Muhammad SAW memilih millah Ibrahim, memilih jalannya, modelnya Nabi yang ini, tidak memohon siksa tapi memohon diampuni. Dan itu sudah kita bahas dulu kemarin ya, ketika datang malaikat gunung, kata malaikat gunung, aku sudah diberikan izin untuk menindihkan nih gunung Jabal Abu Qubais ya ke penduduk Makkah. Tapi Nabi Muhammad SAW malah berdoa, tidak, aku berharap nanti lahir keturunan yang soleh. Nah berikutnya bab qatlu Abi Jahal, dibunuhnya Abu Jahal. Apa kaitannya? Nah ini sudah masuk periode Madinah ini ya. Abu Jahal kan dibunuh di perang Badar. Bukan berarti kesabaran menghadapi kaum itu kemudian tidak membunuh, tidak berperang. Kalau memang sudah layak diperangi karena mereka memerangi. Kalau memang mereka layak dibunuh karena mereka juga membunuh, bunuh saja ya, itu bagian dari kesabaran juga. Ini sabar dalam perang. Abu Jahal ini kisah pembunuhannya sudah kita bahas dulu di bab tentang ghanimah ya. Saya lupa lagi, nggak dibuka-buka dulu nomor berapa. Yang membunuhnya adalah dua anak Afro Muawid, namanya sama. Nantilah dicek ya. Ini hadis yang mana. Dan saat itu Nabi bertanya siapa yang membunuhnya. Kata para sahabat, tuh dua anak Afro itu.
Nabi panggil, siapa yang membunuhnya? Dua-duanya mah saya. Kata Nabi, mana pedangnya, lihat. Sudah dicuci belum? Siga bedaug urangnya nyacag sapi pan aya kena geuting. Saya tadi dikumbahan. Lalu Nabi lihat, nah ternyata yang paling walau alam ya, karena Nabi ahli perang, saya nggak ahli perang, jadi tahu mana yang menghilangkan nyawanya. Tadi lihat dari mananya, Nabi kan ahli pedang, kalau saya bukan ahli pedang. Setelah dilihat ternyata Nabi kemudian memutuskan barang rampasan yang ada di Abu Jahal, barang-barang yang dia bawa ketika perang, emasnya, pedangnya, untanya, semua yang dia bawa. Kan biasa orang kafir kalau perang dibawa semua emasnya agar tidak ingin pulang gitu. Itu dikasihkan ke salah satunya, Muawid, yang satunya lagi tidak. Dan dua orang ini, dua orang anak petani ya, bukan militer terlatih, dua anak muda yang hadisnya hadis Abdurrahman bin Auf, ketika perang Badar, dua orang anak muda ini nanya ke Abdurrahman bin Auf, Pak, merenya kalau bahasa sekarang, yang mana sih yang namanya Abu Jahal itu, yang disebutkan itu menindih Nabi ya dengan kadut. Kemarin hadisnya kan sudah dibahas, Nabi sujud ditindih itu, ara'aitalladzi yanha 'abdan idza shalla, itu turun ayat. Yang mana sih yang itu teh gitu. Ya nanti kata Abdurrahman bin Auf, kalau kita lihat saya tunjukkan. Nah ketika berkecamuk perang, ini dua orang pemuda ini dengan Abdurrahman bin Auf barisannya. Kata Abdurrahman bin Auf, tuh itu tuh Abu Jahal, langsung ya disamperkeun, bertarung, dibunuhlah Abu Jahal. Tapi tidak langsung mati saat itu, masih ayahnya napas terakhir. Ya. Inilah yang diceritakan oleh Anas bin Malik di sini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yanduru lana ma sana Abu Jahal. Ini sudah beres perang. Siapa yang mau melihat untuk kami apa sekarang yang sedang diperbuat oleh Abu Jahal? Nabi bertanya begini, kata Imam An-Nawawi, karena sudah dapat wahyu. Abu Jahal sudah tumbang, tapi belum mati. Siapa cina yang bisa kalau sekarang tolong cari di mana, yang mana jasadnya, cari sedang apa sekarang dia. Itu merupakan kabar gembira buat kaum muslimin. Fantalaqa Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud kemudian pergi. Ibnu Mas'ud kan ahli tafsir pertama ya, senior. Jadi ahli tafsir ge zaman Nabi mah pararang ya. Ahli Quran, mana nama santri ustad ikut perang ya. Persis sama dengan dulu di Surabaya lah ya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfatwakan jihad, perang, turun kan kiai jeung santri itu yang jadi hari pahlawan itu kan, turun semua. Fawajadahu qad darabahu Ibna Afra, lalu Ibnu Mas'ud menemukan Abu Jahal ya, namanya Abu Jahal itu Amr bin Hisham, yang sudah dipukul itu kalau bahasa kita dikadek, ditebas oleh pedang dua anak Afra. Hatta baroka, dalam riwayat lain hatta baroda, sampai tumbang, tergeletak ya, baroka. Tapi belum mati. Fa akhadha bi lihyatihi, lalu Ibnu Mas'ud memegang janggutnya, jenggotak itu. Faqala anta Abu Jahal, kamu Abu Jahal itu, ini maksudnya menghinakan. Iya, cenah Presiden Donald Trump teh mun aya nama gitu ya. Presiden Jokowi maulah ada orang Islam. Presiden kafir ya. Dia atau presiden siapa sekarang di Israel, Netanyahu misalkan. Kamu Netanyahu teh gitu. Orang kafir. Kamu Abu Jahal ya, wali kota atau presiden di Makkah ya, yang sangat kafir. Qala
Abu Jahal masih bisa ngomong karena masih ada nafas terakhir, belum mati. Wahal fauqa rajulin qataltumu, adakah di atas lelaki yang lain yang kalian pernah membunuhnya? Jadi udah ngos-ngosan masih kena sombong. Ada orang lain yang lebih tinggi derajatnya dariku yang pernah kamu bunuh. Apa kamu bangga cenah gitu? Membunuh saya, menumbangkan saya. Belum ada ya orang lain yang pernah kamu bunuh, ya, yang lebih mulia dariku. Itu kan sombong. Cek urang mah tuh terepaeh mah. Kurang ajar Abu Jahal. Atau dalam riwayat lain qatalahu qaumu, yang dibunuh oleh kaumnya. Belum ada orang lain yang lebih tinggi yang dibunuh oleh kaumnya seperti aku. Jadi dalam Syarah An-Nawawi beliau menyama'ara alayya fi qatlikum iyaya. Jadi dia nggak merasa hina sama sekali, masih sombong. Qala Abu Mijlaz qala Abu Jahlin, tapi kemudian Abu Jahal berkata, falau ghairu akarin qatalani, seandainya saja bukan petani-petani yang membunuhku. Ini ditujukan kedua anak afro itu. Aduh, saya tumbang oleh dua anak petani men kitu mah. Abu Jahal meureun bandingannya Umar bin Khattab gitu ya. Kan Nabi dulu berdoa, ya Allah, kuatkanlah Islam, aizzal Islam bi ahadil amr, bi ahadin amraini, bi ahadin umaraini. Kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar ini, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu Abu Jahal. Jadi Umar bin Khattab ini sering bangga, saya mah Islamnya didoakan ke Rasul, diharap-harapkan oleh Rasul. Karena itu doa itu. Jadi Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal ini selevelnya dengan Umar. Jadi inginnya Abu Jahal tuh kalaupun terbunuh matinya mati oleh minimal oleh Umar gitu, oleh Nabi. Ini kok oleh dua anak petani. Jika dina perang banyak komandan ini mah enggak. Dan kemudian ya dalam riwayat lain ini langsung ditusuk oleh Ibnu Mas'ud, matilah dia. Abu Jahal ini boleh menunjukkan orang kafir yang sudah ngos-ngosan, masih sombong ya, tapi dalam perang paehan sekaligus halal. Dan ini juga bagian dari kesabaran. Ini juga bagian dari hadis yang kemarin yang menjelaskan ada 7 orang yang berkonspirasi untuk menindihkan jeroan unta ketika Nabi sujud. Salah satunya adalah Abu Jahal. Dan nanti ini Abu Jahal itu ininya ya, cambulnya oleh Ibnu Mas'ud dibawa, gusur ini Nabi Abu Jahal. Itulah pembenar ayat Al-Quran, la nasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'uz zaban. La nasfa'am bin nasiyah, la nasfa'an itu menjenggut ya, menarik. Nasiyah itu ini ya, rambut bagian atas itu. Alladzi yanha 'abdan idza shalla, itu diantara bukti mujizat Al-Quran. Surat itu turun di Makkah, kejadiannya baru di Madinah. Jadi Allah menjelaskan dalam surat Al-Alaq, itu Abu Jahal yang selalu yanha 'abdan idza shalla, menghalangi, mengganggu, menyiksa Nabi ketika sholat. Nanti kata Allah, la nasfa'an bin nasiyah, jenggut gitu. Kemungkinan besar Ibnu Mas'ud hafalkan surat Al-Alaq, aku aing jenggut bawa ke Nabi dalam keadaan mati. Itulah kebinasaan orang-orang yang berani mengganggu Nabi dan menghina Nabi di dunia ya, apalagi nanti di akhirat. Nanti ada lagi Ka'ab bin Al-Ashraf, ini tokoh Yahudi, insyaallah dibahas di minggu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.